Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service, ahli forensik digital, Baris Krim Polri. Masih menipu ahli kepolisian Polri. Masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Bagaimana membenahi ini? Kalau nggak dibubarkan saja. Ngapain ngabisin anggaran? Membentuk tim-tim seperti ini. Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kepolisian sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan. Dan jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong. Inilah rusaknya kepolisian. Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun, Bang. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi. Tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Saya kira ini adalah merupakan puncak kemarahan ya dari seorang ahli kepolisian Republik Indonesia, karena Prof. Kiki ini yang kita kenal sebagai Profesor Hermawan Sulistyo adalah merupakan penasihat ahli Polri, dan tampak begitu dia sangat marah dengan situasi yang ada, di mana panggung-panggung debat itu diisi oleh orang-orang yang tidak beradab. Dan saya sepakat dengan beliau bahwa memang seyogyanya panggung-panggung debat itu diisi oleh orang-orang yang bisa mempertontonkan tidak saja pengetahuan secara substansi, tetapi juga bagaimana menjunjung tinggi adab dan budaya kita. Nah, jelas-jelas respon di mana-mana maupun kawan-kawannya ya, dimanapun dia diundang di televisi apapun, itu sama sekali tidak mendidik apa yang dia sampaikan, karena lebih pada hujatan kebencian dan memperlihatkan arogansi, kesombongan yang sangat luar biasa. Mau dibawa kemanapun saya kira tidak ada yang membenarkan, karena dalam agama juga, dan saya kira agama apapun ya, yang paling dibenci oleh Tuhan itu adalah orang yang sombong, karena itu identik dengan iblis. Oleh karena itu kalau Prof. Kiki memboikot acara Karni Ilyas atau ILC, saya kira wajar, dan kita berharap para tokoh-tokoh yang lain juga bersuara sehingga ke depan panggung-panggung debat betul-betul diisi oleh orang-orang yang tidak saja pengetahuannya mumpuni, tetapi juga mampu mempertontonkan adab budaya yang baik untuk anak bangsa. Oleh karena itu, dengan sering mempertontonkan Rismon CS di media, kelihatan bahwa nuansa bisnisnya yang jauh dikedepankan. Nuansa bisnis yang saya maksud adalah mengejar rating. Nah, itu juga tidak salah, tetapi yang paling penting saya kira adalah bagaimana betul-betul menyeleksi pembicara yang didatangkan di acara-acara tersebut. Dan bahkan Prof. Mahfud juga ikut bersuara. Setidaknya di platform X, beliau men-tweet bahwa dalam minggu ini ada 2 tokoh katanya yang kemudian speak up, bahkan Rocky Gerung all out, yaitu di acaranya Aiman. Nah, tapi itu penting kita klarifikasi ya, bahwa Rocky Gerung pun juga bukan orang yang beradab menurut saya. Karena kalau semua orang melihat video-video Rocky Gerung di masa lalu, ya bagaimana dia secara terang-terangan mendungu-dungukan orang, itu kan satu bentuk kekurang ajaran juga sebenarnya yang dipertontonkan di publik. Artinya tidak beretika lah sebagai seorang akademisi. Makanya dalam konteks ketimuran kita, adab itu di atas segala-galanya. Anda cerdas pun, tapi kalau tidak beradab, itu juga zero hasilnya. Karenanya ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri,
murid kecimpot lari. Itulah yang terjadi pada generasi kita hari ini, karena ada banyak orang yang selalu tampil di media nasional, tetapi yang dipertontonkan itu sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai teladan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang kemudian menganggap hal yang sudah berlebihan dianggap biasa saja, seperti misalnya demo-demo yang terjadi yang kecenderungannya merusak. Ya boleh jadi mereka mengambil hikmah dari perdebatan-perdebatan seperti ini yang namanya Rismon Sianipar saja, sampai dia menyebut nama mantan petinggi Polri, betul-betul didegradasi habis-habisan, dicaci habis-habisan. Dan bukan saja itu, termasuk mantan presiden atau presiden ke-7 kita Pak Jokowi, sering kali dia caci maki. Nah, itu kan bentuk kekurang ajaran yang dipertontonkan. Oleh karena itu saya kira ke depan ini, kalau TV-TV ini masih mau bertahan dan dicintai oleh rakyat Indonesia, ya sebaiknya mengundang orang-orang yang betul-betul kredibilitasnya itu diakui, baik secara pengetahuan maupun secara keadaban. Jadi jangan hanya memburu rating. Akhir-akhir ini kan kosannya begitu, apalagi di acara Aiman. Aduh, kacau sekali. Yang diundang di sana itu hampir tiap minggu, tidak pernah kosong. Kalau bukan Panci, ya Rismon atau Tipa. Diundang terus membawa informasi-informasi baru. Karenanya kita berharap sebenarnya orang-orang yang ditemani berdebat jangan diladeni, jangan masuk di ranah perdebatan yang dia bangun. Kenapa? Karena dia senang itu. Karena sama saja kalau kita tergiring oleh arus yang mereka ciptakan. Karena memang targetnya begitu. Yang terakhir yang saya mau sampaikan melalui durasi video yang sangat pendek ini, saya berharap sekali lagi kinerja Polda Metro Jaya dalam rangka mengungkap kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penghinaan yang dilakukan terhadap Pak Jokowi, ini sebaiknya memang dipercepat. Sekali lagi jangan dilarut-larutkan sehingga kemudian menimbulkan banyak efek atau bias yang sesungguhnya itu merugikan sendiri bagi pihak kepolisian Republik Indonesia. Nah, salah satu contohnya misalnya ya ini yang sudah dipertontonkan oleh Rismon CS. Seharusnya Polda Metro Jaya mendetek saja, tidak usah terpengaruh dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi di luar. Kalau memang buktinya sudah siap, sebaiknya tetapkan saja sebagai tersangka secepatnya P21, lalu kemudian jaksa menyiapkan penuntutan sambil ditahan dan dorong ke pengadilan cepat supaya aman ini Indonesia. Karena ini baunya sudah kemana-mana ini. Termasuk saya kira yang disampaikan Pak Prof Kiki ini kan salah satu efek dari betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang membuat mereka bebas keluar di mana-mana karena dia merasa aman, dia merasa memiliki data, di mana data itu kalau dia ungkap itu bisa merusak kepolisian. Kalau saya tidak usah peduli, kita sampai hari ini masih yakin dengan kinerja kepolisian karena biar bagaimanapun juga salah satu pilar daripada satu bangsa itu ya Polri sebagai pengamanan. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.